Di pegunungan Menoreh, Kulon Progo, terdapat sebuah gua yang dikenal dengan nama Kiskenda. Gua ini merupakan istana kerajaan dua makhluk kakak beradik, yaitu Mahesasura dan Lembusura. Mereka adalah pemimpin berbagai binatang buas di daerah tersebut, memiliki tubuh tinggi dan besar, berbadan manusia, namun berkepala binatang. Keduanya memiliki kesaktian luar biasa. Konon, jika salah satu dari mereka meninggal, ia dapat hidup kembali setelah tubuhnya dilangkahi oleh saudaranya yang masih hidup. Suatu malam, Mahesasura bermimpi sedang bersanding di pelaminan bersama Dewi Tara, putri Sang Batara Indra dari Kahyangan. Keesokan harinya, Mahesasura bertekad untuk mewujudkan mimpinya. Ia pun meminta adiknya, Lembusura, untuk melamar Dewi Tara di negeri Kahyangan. Betapa terkejutnya Lembusura mendengar permintaan kakaknya. "Jangan, Kanda. Dewi Tara adalah bidadari paling cantik di Kahyangan. Bagaimana mungkin dewa-dewa akan menerima lamaran makhluk seperti kita?" pinta Lembusura. "Tidak, adikku. Mereka pasti takut menolak lamaranku karena akulah yang paling sakti di jagat raya ini," jawab Mahesasura dengan penuh percaya diri. Mendengar tekad kakaknya, Lembusura terpaksa berangkat ke Kahyangan untuk melamar Dewi Tara. Namun, setibanya di sana, lamaran kakaknya ditolak oleh para dewa. Lembusura kembali ke bumi tanpa membawa hasil, dan Mahesasura sangat marah mendengar kabar tersebut. "Kurang ajar, para dewa itu telah menghinaku. Mereka harus diberi pelajaran," geram Mahesasura. Mahesasura mengajak adiknya untuk menyerang negeri Kahyangan. Begitu tiba, mereka langsung mengamuk. Kesaktian mereka membuat para dewa tak mampu mencegah tindakan biadab itu. Setelah menghancurkan seluruh isi Kahyangan, Mahesasura membawa Dewi Tara ke bumi untuk dinikahi. Para dewa segera bermusyawarah untuk mencari cara menumpas Mahesasura dan Lembusura, serta membawa Dewi Tara kembali. Mereka sepakat menggunakan kesaktian kadewatan yang bernama Aji Pancasona, satu-satunya cara yang dapat mengalahkan kakak beradik tersebut. Namun, ajian ini hanya bisa digunakan oleh orang yang berhati luhur dan suci. Para dewa kemudian menyerahkan kesaktian Aji Pancasona kepada seorang pertapa bernama Subali, putra Resi Gotama, yang sedang bertapa di Surya Pringga. Setelah bertahun-tahun bertapa, Subali terbangun saat Batara Guru dan para dewa datang menemuinya. "Wahai Subali, aku akan memenuhi segala permohonanmu. Tapi kamu harus menumpas angkara murka yang ada di tubuh Mahesasura dan Lembusura," ujar Batara Guru. Tanpa berpikir panjang, Subali menyanggupi tawaran tersebut. Ia berjanji untuk menggunakan ajian itu demi perdamaian. Setibanya di mulut Gua Kiskenda, Subali meminta adiknya, Sugriwa, untuk tetap waspada. "Adikku, kamu di sini saja, biar aku yang masuk untuk menghadapi mereka," ujar Subali. Subali pun memasuki gua dan segera kembali membawa Dewi Tara yang dirampas dari tangan Mahesasura. Sebelum kembali, ia berpesan kepada Sugriwa, "Jika darah yang mengalir keluar dari gua berwarna merah, berarti aku menang. Namun, jika berwarna putih, itu pertanda aku kalah. Jika itu terjadi, tutuplah gua ini dengan batu besar." Di dalam gua, pertarungan sengit terjadi. Meskipun tubuhnya kecil, Subali mampu mengimbangi serangan Mahesasura dan Lembusura. Dengan Aji Pancasona, ia berhasil membinasakan Lembusura. Tetapi terkejut saat Lembusura hidup kembali. Begitu juga ketika Mahesasura dibinasakan. Setelah berpikir keras, Subali menemukan cara untuk mengalahkan mereka secara bersamaan. Ia mengubah tubuhnya menjadi sebesar Mahesasura dan Lembusura, lalu membenturkan kepala keduanya. Darah bercampur otak berwarna putih mengalir keluar gua. Sugriwa yang melihat darah itu mengira saudaranya tewas, lalu menutup mulut gua dengan batu besar dan membawa Dewi Tara ke Kahyangan. Di sana, mereka disambut gembira oleh para dewa, meski sedih karena Subali tewas. Sugriwa dianugerahi hadiah untuk menikahi Dewi Tara. Meskipun merasa berat, ia menerima hadiah itu karena yakin kakaknya telah tiada. Pesta pernikahan pun dilangsungkan. Namun, Subali yang baru saja mengalahkan Mahesasura dan Lembusura terkejut melihat pintu gua tertutup. Merasa dihianati, ia marah kepada Sugriwa dan menghancurkan batu penutup gua. Ia segera mencari Sugriwa dan mendapati adiknya bersanding dengan Dewi Tara. "Hai, Sugriwa, diberi amanat malah berkhianat," tuduh Subali. Pertarungan antara dua saudara pun tak terhindarkan. Hanya intervensi Resi Gotama yang bisa menghentikan mereka. Setelah mendengar penjelasan Sugriwa,
Resi Gotama marah kepada Subali karena telah mencemarkan nama baik keluarga. Resi Gotama mengutuk Subali bahwa ia akan mati di tangan Prabu Rama Wijaya, titisan Batara Wisnu. Kutukan ini terbukti saat Subali mati terkena panah Prabu Rama Wijaya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Subali berterima kasih kepada Rama karena telah membebaskannya dari nafsu amarah. Sugriwa mendapat restu untuk menikahi Dewi Tara, dan setelah menikah, ia mendirikan kerajaan bernama Pancawati di Gua Kiskendha. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.